Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Allahumma shayban nafi'a. Dan di kesempatan ini Allah juga curahkan rahmatnya berupa air hujan yang tentunya itu bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 di dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, yaitu ringkasan intisari dari tafsir Ibnu Katsir. Di tanggal 29 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau 19 November 2025 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini. Di pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita telah mempelajari tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Keutamaan surah Al-Baqarah, kemudian keutamaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Alhamdulillah kita telah mempelajari 5 ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah. Ayat pertama huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong dan sampai ayat yang kelima. Jadi 4 ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, sifat-sifat orang yang mendapatkan petunjuk, sifat-sifat yang mana orang-orang tersebut mengambil pedomannya dari Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian 2 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang kafir, orang-orang kafir. 2 ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan 13 ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang kondisi atau keadaan orang-orang munafik. 13 ayat berikutnya. Jadi di awal surah Al-Baqarah ini Allah memulai dengan pertama sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian itu ada 4 ayat, ayat kedua sampai ayat yang ke-5. Kemudian 2 ayat berikutnya tentang orang-orang kafir.
dan 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Dan perhatikan bagaimana yang seharusnya kita memposisikan diri kita, memposisikan yang 4 ayat sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang bertakwa, yang beriman terhadap yang gaib, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Kemudian orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa kitabullah dan kitab-kitab sebelumnya. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tentunya. Tapi di malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita di ayat berikutnya, yaitu berkenaan tentang orang-orang kafir. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, 2 ayat. Siapa yang membacakan? Abu Imran, tafadhal. 2 ayat. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dalam surah Al-Baqarah. Tafadhal. Baik, barakallahu fiik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir tersebut sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, yaitu mereka itu tidak juga akan beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran. Orang kafir tersebut, kafara berasal dari kata-kata kafara, yaitu menutup kebenaran dan menyembunyikannya. Jadi kalau ada orang yang menutup kebenaran lalu menyembunyikannya, itu berarti diistilahkan dia telah melakukan perbuatan kufur. Dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hal itu bagi mereka, baik diberikan peringatan atau tidak. Jadi diberikan peringatan atau tidak, maka mereka akan tetap dalam keadaan demikian, dalam keadaan tidak menerima kebenaran, menyembunyikan kebenaran, dan tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menutupi kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Mau disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, mau tidak disampaikan, sama saja keadaan mereka. Mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 96 97, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang kafir. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman. Mereka tidak beriman. Karena apa? Karena itu adalah merupakan ketetapan. Jadi maksud ayat yang Allah telah tetapkan bagi mereka, yakni ketika 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, mereka telah ditetapkan sebagai, di Lauh Mahfuz ditulis sebagai orang yang kafir. Ini ketetapan sejak di Lauh Mahfuz ditakdirkan tidak akan menerima kebenaran.
Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan. Jadi Nabi sudah diutus, lalu diturunkan Al-Quranul Karim, ada juga mukjizat. Ini tidak juga. Sudah didatangkan segala macam keterangan untuk membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga mereka beriman. Hatta yaraul adzabal alim, sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Sudah di akhirat nampak azab yang pedih baru beriman. Tetapi keimanan yang demikian, jangankan di akhirat, untuk menjadi orang yang beriman, setelah matahari terbit dari arah tenggelamnya dari barat, itu tidak ada lagi berlaku keimanan. Pintu tobat sudah ditutup. Jadi tidak akan dibuka pintu tobat apabila matahari telah terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Begitu juga keimanan seseorang itu tidak berlaku lagi. Ketika matahari biasanya dari timur, ini dari arah barat. Ini ternyata benar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh orang-orang Islam tersebut benar, ternyata ini kejadiannya benar rupanya. Tetapi tidak ada gunanya keimanan. Tidak ada lagi. Amalan tidak ada akan diberi balasan. Sudah terlambat. Sebagaimana terlambatnya orang yang ketika nyawa yugargir sampai di kerongkongan. Itu tidak berlaku lagi taubat. Sudah dibuka, sudah ditutup pintu taubat. Jadi dua keadaan orang yang bertaubat, yang mana pintu itu tetap terbuka siang dan malam. Allah membentangkan tangannya untuk menyambut hamba-hambanya yang datang menujunya, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di siang hari dan malam hari. Tetapi dua keadaan itu tidak dibukakan lagi. Yaitu ketika orang sudah sampai nyawanya di kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Ikhwani fiddin, a'adakumullah. Jadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup dalam kesengsaraan. Maksudnya kesengsaraan di sini bukan masalah kemewahan duniawi, tidak. Tetapi sempitnya hati mereka, sempitnya jiwa mereka dengan keimanan. Meskipun mereka memiliki harta yang banyak, tetapi kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan oleh orang, mendapatkan kenikmatan ketika beribadah, itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang kafir. Mereka senantiasa hati dada mereka sempit. Mereka butuh liburan-liburan, menghamburkan harta-harta mereka untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang bersifat fata morgana, yang bersifat sementara, yang bersifat menipu. Setelah habis liburan mereka kembali dalam keadaan semula. Berbeda dengan orang yang beriman, keadaan mereka akan, meskipun mungkin dari segi kehidupan duniawi, harta mereka tidaklah melimpah, tetapi cukup, atau mungkin kekurangan, tetapi kebahagiaan nampak dari wajah mereka. Bersinarnya wajah mereka ketika mereka merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan inilah yang tidak pernah akan dirasakan oleh orang kafir. Kenikmatan keimanan, lezatnya keimanan tidak akan dicicipi oleh orang kafir. Apalagi orang-orang kafir yang dijelaskan dalam surah Yunus tadi, yang Allah telah tetapkan bagi mereka haqqat alaihim kalimat, yang telah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz akan tetap dalam keadaan kekafiran, ditakdirkan. Maka ini mereka tidak akan merasakan lezatnya keimanan sepanjang hidup mereka. Bersyukur orang-orang yang Allah berikan petunjuk jalan hidayah agama Islam, apalagi itu senantiasa berusaha untuk senantiasa memperbaharui keimanan, akan merasakan lezatnya keimanan. Dan ketika itu mudah bagi hati ini terenyuh, mudah hati ini untuk tunduk
patuh, hina di hadapan Allah, mudah air mata ini mengalir karena teringat akan dosa-dosa atau teringat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sebagai contoh, orang-orang yang Allah mudahkan misalnya haji atau umroh yang pertama kali, kita katakan yang pertama kali karena yang berikutnya itu sudah gersang, karena sudah terbiasa, uang yang melimpah, harta yang banyak, sehingga kapanpun mudah untuk berangkat ke tanah suci. Tetapi yang pertama kali, yang kita katakan pertama kali, itu tidak akan bisa dibendung air matanya. Pertama kali bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau hajjan, itu tidak bisa dibendung air matanya. Sekuat apapun dia, sekekar apapun fisiknya. Kita menyaksikan orang-orang yang di Arafah, ketika mereka wukuf, betapa tegapnya fisiknya, betapa kuatnya dia tampaknya. Tetapi ketika wukuf di Arafah, berlinang air mata mereka, menggigil badannya, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan ini yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang kafir, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak merasakan kebahagiaan, orang-orang yang Allah sesatkan, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah biarkan diri kita binasa, jangan biarkan diri kita binasa karena kesedihan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah bukakan kepada mereka kemewahan dunia. Jangan sampai sedih kita melihat mereka dengan hal yang demikian. Akan tetapi tetaplah kita berusaha dengan risalah Islam ini, dan kita juga berusaha kepada orang-orang, mungkin kita ada relasi terhadap orang-orang tersebut, mungkin kita bisa sampaikan inilah kebahagiaan yang hakiki dengan Islam. Ini kebahagiaan yang hakiki dengan memeluk agama Islam, dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalamnya, menjauhi apa yang Allah larang, maka inilah kebahagiaan yang hakiki. Taib. Itu penjelasan mengenai orang-orang kafir di ayat yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah. Tersisa satu ayat lagi, Allah menyebutkan, menjelaskan kepada kita tentang kondisi orang kafir di ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghisyawah. Jadi penglihatan mereka itu ditutup. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Nah, ini kabar gembira bagi mereka. Orang-orang kafir yang Allah sebutkan, mungkin Allah berikan mereka sesuatu kemewahan di duniawi berupa kemewahan yang sebagaimana kita sebut, kita singgung tadi, tetapi itu tidaklah menyebabkan hati mereka merasakan sebagaimana kenikmatan yang lezatnya keimanan, sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Hamba-hamba yang Allah pilih. Dunia ini, maksudnya kemewahannya, itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan terhadap orang-orang yang kafir. Bahkan kepada seluruh makhluk Allah. Curahan hujan yang turun ketika kita sedang pengajian ini seluruhnya mendapatkan makhluk Allah akan manfaatnya. Tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan-hewan, dan seterusnya. Dan semuanya itu juga bermanfaat bagi manusia. Bukankah tumbuh-tumbuhan ketika menghasilkan buahnya untuk kita juga? Bukankah hewan-hewan, diantaranya hewan ternak, apabila itu sudah sampai masanya untuk bisa dikonsumsi atau disembelih, itu untuk kita juga? Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang beriman saja. Dunia ini Allah berikan kepada, Allah cintai dan Allah benci. Allah redai maupun tidak. Tetapi masalah keimanan itu Allah pilih.
Allah pilih terhadap orang-orang yang tentunya Allah redhoi dan Allah cintai. Kalau kita cermati terus, kita hayati terus, lalu kita bertafakur, merenungkan, berbahagialah kita dengan hidayah Islam ini. Dengan hidayah Islam ini. Lebih 5 miliar penduduk dunia, hanya lebih kurang 2 miliar itu Allah berikan petunjuk. Jadi banyak orang yang sesat di dunia ini, orang yang mengikuti yang jalan yang salah, sebagaimana ini di dalam surah Al-Fatihah, yang mengikuti jalan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang Allah murkai, dan jalan-jalan dhalin, jalan-jalan yang sesat. Itu makanya di surah Al-Fatihah kita tekankan jalan yang lurus, jalan yang ditempuh para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, yang bukanlah jalan orang yang Allah murkai, dan bukan jalan-jalan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatam As-Suddi mengatakan artinya bahwasanya Allah Tabaraka wa taala telah mengunci mati. Ini kunci mati, khatam. Kalau sudah dikunci mati, ini tentu susah untuk membukanya kecuali Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberinya petunjuk. Dan masalah hudan ini, masalah petunjuk, telah kita bahas juga di ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Huda, petunjuk, ada hidayah, itu hidayatut taufiq, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah irsyad atau hidayah bayan, itu hidayah untuk menjelaskan kepada orang. Adapun tentang hati, hidayah petunjuk, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qatadah mengatakan bahwasanya syaitan telah menguasai mereka karena mereka telah mentaatinya. Jadi kenapa hati itu terkunci? Karena kata Qatadah di dalam penafsiran ini, itu syaitan sudah menguasai hati tersebut, sehingga hati tersebut cenderung kepada rayuan syaitan. Maka Allah mengunci mati hati, pendengaran serta pandangan mereka pun ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, tidak dapat memahami, dan tidak dapat berfikir dengan kebenaran tersebut. Ini terhadap hati yang telah dikuasai oleh syaitan, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. Kemudian Ibnu Jurayd menceritakan Mujahid, ini semuanya ulama tafsir, Qatadah, Mujahid, yang As-Suddi yang kita sebutkan tadi adalah ulama-ulama tafsir dari generasi tabi'in yang berguru kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi di sini khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, yaitu maksudnya at-tab'. At-tab' artinya melekatnya dosa di hati. Jadi kenapa Allah mengunci hati mereka tersebut? Hati itu terkunci karena melekatnya dosa di dalam hati. Sehingga dengan melekatnya dosa di dalam hati, tidak bisa lagi mereka itu mendapatkan, melihat dengan hati ya, petunjuk, tidak dapat mendengarkan, dan seterusnya. Sebagaimana tadi disinggung oleh Imam Qatadah. Jadi pertemuan dosa dengan hati tersebut, itulah yang membuat hati itu terkunci. Itulah yang membuat hati itu terkunci. Kemudian masih dari Ibnu Jurayd disebutkan bahwasanya Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan itu adalah arran. Arran itu penghalang. Arran, penghalang. Itu lebih ringan dari at-tab'. Tadi at-tab' yang dikatakan oleh Mujahid
Ini ada lagi ar-ran. Sebagaimana nanti ada di penafsiran di bawah, di dalam hadis disebutkan ran yang sebagaimana di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nanti insyaallah akan disebutkan ayat tersebut. Kemudian at-tab' itu lebih ringan lagi dari al-iqfal, itu penguncian. Jadi ada tingkatannya, ada pertama yang paling bawah al-ran, kemudian at-tab', kemudian al-iqfal. Al-A'mash mengatakan, Sulaiman bin Mihran, jadi Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah taala, Mujahid mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya. Jadi isyarat dari Mujahid untuk memahami tentang ayat ini, bahwasanya hati tersebut seperti telapak tangan. Jadi Mujahid mengatakan hati ini seperti telapak tangan. Jika seseorang itu melakukan dosa, tertutup hatinya. Melakukan dosa lagi, tertutup hatinya. Melakukan dosa lagi, tertutup hatinya. Jika terus-terus, tentunya hati tersebut akan tertutup. Nah, jadi diibaratkan oleh Mujahid, hati ini seperti ini. Lakukan dosa, lakukan dosa, lakukan dosa, lakukan dosa, maka akan tertutup. Akan tertutup hati tersebut, sebagaimana tadi disebutkan, khatamallahu ala qulubihim. Jadi itu Mujahid menjelaskan hal demikian agar memudahkan kita memahami tentang ditutupnya hati tersebut, dikuncinya hati tersebut. Mujahid juga mengatakan bahwasanya itu adalah ar-rain, katanya ar-rain sebagaimana kotoran, nanti insyaallah akan dibahas, dibawakan ayatnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan umat ini telah sepakat bahwa Allah Azza wa Jal telah menyifati dirinya dengan menutup dan mengunci hati, bukan hati ya, tapi mata hati. Itu lebih dalam lagi, mata hati, bukan masalah mata yang buta, tetapi mata hati yang buta. Ini yang berbahaya. Kalau mata yang buta itu tidak parah, kalau mata hati yang buta tentunya tidak bisa melihat kebenaran. Kenapa Allah melakukan hal demikian? Karena itu adalah sebagai balasan bagi orang-orang kafir tersebut. Jadi itu balasan. Allah menutup hati, mata hati mereka, menutup telinga mereka, pendengaran mereka, lalu menutup pandangan mereka. Itu adalah balasan bagi mereka karena kekufuran yang mereka lakukan. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 155, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena 'alaiha bikufrihim, karena kekufuran mereka, karena kekafiran mereka. Kemudian Imam Al-Qurtubi membawakan hadis Hudzaifah bin Yaman, sahabat sir Nabi, yaitu sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat di dalam kitab Sahih, tetapi tidak disebutkan di sini apakah di Sahih Muslim apa di Sahih Bukhari. Cuman disebutkan terdapat dalam kitab Sahih saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan ala qulubi kal hasiri udan uda. Berbagai macam fitnah. Jadi fitnah di sini bisa dikatakan dosa, ditampilkan pada hati bagaikan tikar dianyam sehelai demi sehelai. Kita perhatikan tikar, kalau tikar pandan, ada lagi tikar pandan. Nah, itu ada anyamannya, sehelai demi sehelai. Lalu di dalam hadis ini disebutkan, fa ayyu qalbin asyrabaha nuqiyat fi nuqtatan sauda. Hati siapa yang melakukannya, maka dosa itu membuat suatu noktah hitam padanya.
wa ra'ayyu qalbin ankaraha nuqihat fi naqtatan bayda. Begitu juga sebaliknya bagi hati yang mengingkari, maka terukirlah pada sepuhan yang putih. Jadi hati manusia di sini disebutkan hatta tasirul ala qalbin, sehingga hati manusia itu terdiri dari dua macam. Ala abyada mitla safa fala tadurru fitnah ma damatis samawati wal ard. Jadi hati yang pertama, hati yang putih, yang jernih, hati ini yang tidak akan tertimpa bahaya oleh suatu dosa pun selagi masih ada langit dan bumi. Ini hati yang bersih, yang hati yang pertama. Kemudian wal akhara aswadun mirbadun kalkuzi mudghiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Kemudian hati yang kedua yaitu yang tampak hitam kelam seperti tembikar yang hangus terbakar. Ia tidak mengenal perkara yang ma'ruf dan tidak pula mengenal yang mungkar terhadap perkara yang mungkar. Ini keadaan dua hati yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Uzaifah bin Yaman. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Jadi sesungguhnya seorang mukmin jika ia melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan timbul noda hitam dalam hatinya. Ada noda hitam yang timbul di dalam hati tersebut. Fa in taba wa naza'a wasta'taba saqata qalbuhu wa in zadat hatta ta'lul qalbahu fazalikal ran. Jadi di sini disebutkan jika orang mukmin tersebut bertobat dari dosanya, menarik diri dari dosa tersebut dan mencari ridha Allah, maka hatinya menjadi jernih kembali. Jika bertaubat, jika dosanya bertambah, dia tidak bertaubat tapi melakukan dosa lagi, tambah nutfah lagi, melakukan dosa lagi, tambah nutfah lagi, bintik-bintik hitam, sehingga semua hatinya itu sudah tertutupi oleh nuktah tersebut, noda-noda hitam yang sebagaimana disebutkan fadzalikar ran. Itulah noda ar-ran, penutup yang disebutkan tadi, kita singgung tadi sebelumnya. Ar-ran itulah penutup. Alladzi qala Allah Ta'ala, dan ini yang sebagaimana Allah firmankan, dan ini telah kita sebutkan ayatnya tadi dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Itu ran, yang menutupi. Jadi jangan kita menganggap sepele dosa dan maksiat, pandangan yang khianat. Ini apalagi di zaman sekarang, baik itu kita di luar mengemudi, mengendarai kendaraan, itu nampak saja semuanya. Mata itu akan melirik. Belum lagi men-scroll HP kita, nampak saja. Nah, jadi itu akan memberikan noda hitam di dalam hati kita. Dan jika tidak bertobat, dikhawatirkan hati itu akan gelap, tertutupi oleh dosa dan maksiat, sehingga kita terhalangi dari kebaikan, terhalangi dari baca Quran, terhalangi dari ibadah sunat. Waliyazubillah, kadang-kadang sholat pun kita tidak merasakan nikmat lezatnya ketika kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena dosa, dampak dari dosa dan maksiat yang sering-sering kita lakukan. Waliyazubillah. Sudah terdengar azan Isya ya? Kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita akan lanjutkan pembahasannya. Fadhal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Taib. Hadis yang baru saja kita bahas mengenai ron, penutup hati, nutfah berupa bintik-bintik hitam yang menutupi hati ketika melakukan dosa, ketika berbuat maksiat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dari Qutaibah, Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Ibnu Majah dari Hisham bin Amr, dari Hatim bin Ismail, dari Al-Walid bin Muslim. Ketiga hadis tersebut, maksudnya jalan-jalan dari Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, itu dari Muhammad bin Ajlan, dan Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, hasanun sahihun. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan Rasulullah SAW memberitahukan melalui sabdanya bahwa dosa itu juga bertumpuk-tumpuk di dalam hati. Jadi di dalam hadis tadi, dosa tersebut bertumpuk-tumpuk di dalam hati, maka tumpukan-tumpukan tersebut itulah yang akan menutupi hati tersebut. Jika tumpukan-tumpukan dosa maksiat berupa noda hitam telah menutupi hati, tentunya Allah akan mengunci mati hati tersebut, sehingga tidak ada jalan lagi bagi iman untuk menuju ke dalamnya. Tidak ada, sudah cahaya iman itu sudah tertutupi oleh, karena sudah ditutupi oleh gelapnya maksiat dan dosa. Tidak ada jalan celah bagi iman untuk memasukinya, dan tidak ada jalan keluar dari kekufuran. Jadi kekufuran tidak bisa keluar lagi karena sudah ada yang menutupi noda-noda maksiat yang bertumpuk-tumpuk tersebut. Itulah kunci mati yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita bahas, ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ila akhiril ayah. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Kemudian perbandingan kunci mati terhadap sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata. Misalnya yang terkunci mati kita lihat dengan pandangan mata kita.
tidak dapat dibuka dan diambil isinya kecuali dengan memecahkan dan membongkar kunci mati dari barang tersebut. Misalnya apa namanya yang untuk gembok dikunci mati, hilang kuncinya. Tentunya diambil palu untuk menghancurkannya. Demikian, itu yang nampak. Demikian halnya dengan iman. Ini diberikan perumpamaan. Begitu juga dengan keimanan. Ia tidak akan sampai ke dalam hati orang yang telah terkunci mati tersebut, baik itu hatinya, pendengarannya, penglihatannya, kecuali dengan membongkar dan melepas kunci mati tersebut dari hatinya. Baru bisa masuk keimanan tersebut ke dalam hati. Kalau tidak dihancurkan, maka tidak akan bisa keimanan tersebut masuk ke dalam hati tersebut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, serta penglihatan mereka ditutup. Di ayat-ayat tadi yang telah kita pelajari merupakan kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna dengan pengertian bahwa kunci mati itu dilakukan terhadap hati dan pendengaran. Sedangkan ghisyawah adalah penutup terhadap pandangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suddi dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mengenai firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, yaitu mereka mengatakan sehingga dengan demikian itu orang-orang kafir tidak dapat berfikir dan mendengar. Jadi hati seharusnya berfikir untuk bertafakur, telinga seharusnya untuk mendengar, tetapi tidak ada fungsinya lagi. Dan dijadikan penutup pada pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sudah lengkaplah, sudah pandangan ditutup, tidak bisa melihat, pendengaran sudah dikunci, begitu juga hati sudah dikunci, maka sudah lengkaplah bagi mereka tertutupnya jalan-jalan menggapai keimanan tersebut atau mendapat petunjuk tersebut. Sudah terkunci semuanya. Kemudian ini kita ulang kembali, di sini disebutkan kembali, diulang kembali sebagaimana tadi di awal telah kita sebutkan. Setelah menyifati orang-orang mukmin pada 4 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, lalu memberitahukan keadaan orang-orang kafir dengan kedua ayat yang baru saja kita bahas, 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang munafik, yaitu orang munafik, orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ketika keberadaan mereka semakin samar di tengah-tengah umat manusia, Allah Subhanahu wa taala semakin menampakkan, Allah bongkar semuanya kedok mereka, menyebutkan berbagai sifat kemunafikan mereka sebagaimana Allah telah menurunkan surah Al-Bara'ah dalam surah At-Taubah. Di situ Allah bongkar orang-orang munafik tersebut. Kemudian bahkan ada satu surat yang khusus untuk mereka dinamakan dengan surah Al-Munafiqun di juz yang ke berapa? Juz yang ke-28. Ya, di antara surah At-Taghabun dan surah Al-Jumu'ah. Antara surah At-Taghabun. Ya, Ustaz. Ya, 6. Nanti salah. Itu harus ada pembenarannya kan. Lalu Allah juga menyebutkan tentang orang-orang munafik tersebut. Ini yang kita kenal dengan kisah, kalau kita belajar sirah nabawiyah, hadisul ifki, tentang kebohongan orang munafik yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Itu ditampakkan juga orang-orang munafik di situ. Dan surat-surat yang lainnya gunanya yaitu menjelaskan keadaan mereka agar menghindarinya, agar menghindari sifat tersebut, dan juga jangan sampai terjerumus dari sifat tersebut. Dan ini mulai dari ayat yang tadi berapa yang terakhir, ayat ke-7, ayat yang ke-8
sampai 13 ayat berikutnya ini Allah jelaskan keadaan orang-orang munafik. Taib, 2 ayat dulu. Fadal, 2 ayat. Ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Barakallahu fikum. Baik. Jadi selanjutnya mulai dari ayat ini sampai 13 ayat berikutnya kita mempelajari tentang orang-orang munafik. Sebagaimana tadi disebutkan agar menjauhinya, jangan sampai terjerumus dari sifat ini. Karena memang susah. Bagaimana kita katakan susah? Mereka bersama Nabi dan para sahabat. Mereka beribadah bersama Nabi dan para sahabat. Mereka sama-sama di salat berjamaah. Mereka bersama-sama jihad di jalan Allah. Itu makanya ketika Umar minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Maksudnya memenggal leher Abdullah bin Ubay. Lalu kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang-orang menyangka bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya, karena mereka bergaul sama-sama. Ini musuh dalam selimut, istilah bahasa kita. Apalagi musang berbulu domba, musuh dalam selimut, dan macam-macam, banyak istilahnya. Dan memang mereka pun mendapatkan kecaman yang sangat keras. Azabannya mereka yang paling berat. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Jadi darakat itu ke bawah, darakat. Kalau derajat itu ke atas. Jadi surga itu bertingkat derajat, itu ke atas. Kalau darakat itu ke bawah, semakin ke bawah. Dan ini asfali darkin asfali minan nar, yang paling bawahnya. Jadi paling bawah itulah tempat orang munafik. Tadi sama-sama kita dengarkan 2 ayat tentang orang munafik, ayat ke-8, ayat ke-9. Wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Jadi padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini mereka mengatakan beriman, tetapi Allah mengatakan mereka itu tidak beriman. Karena apa? Karena iman itu yaitu diyakini di dalam hati. Jadi diyakini dalam hati, i'tiqad fil janan wa qaul bil lisan wa amalun bil arkan. Dia akan yazid dengan bertambah dengan ketaatan. Kemudian yangkus dengan maksiatan, dengan kemaksiatan. Atau bertambah dengan taatu ilar rahman, dan yangkus jika terperosok dengan jalan-jalannya syaitan. Nah, ini tentang keimanan. Berarti 3 itu terikat, harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sementara orang munafik hanya dengan amal perbuatan dan hanya dengan lisan saja. Perkataan mereka, saya ini orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan amalannya nampak juga. Apa yang dikerjakan oleh sahabat dan bersama Nabi SAW dikerjakan oleh mereka, mereka amalkan. Tetapi hati mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, ini dia yang paling berbahaya itu. Kalau iblis itu hatinya itu beriman kepada Allah. Iblis itu tidak mengingkari Allah, hatinya beriman.
Lalu apa yang tidak bisa? Yaitu ketika diperintahkan sujud, semuanya sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara. Nah, jadi amalan iblis tidak ada. Maksudnya ketika diperintah untuk sujud, iblis tidak sujud. Itu iblis amalannya yang bermasalah. Tadi orang munafik hatinya yang bermasalah. Kemudian Abu Thalib apa yang bermasalah? Ini contoh ya. Abu Thalib yang bermasalah adalah itu lisannya. Hati Abu Thalib itu membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad SAW. Amalannya, bahkan Abu Thalib yang sebagai pembela Nabi SAW, jangankan untuk menghilangkan nyawa Nabi SAW, menghilangkan satu helai bulu Nabi pun tidak ridho Abu Thalib. Bayangkan penjagaan. Nampak dari amalan Abu Thalib, nampak pula dari keyakinan dari Abu Thalib. Tetapi lisan Abu Thalib tidak mengikrarkan. Sebagaimana yang kita mengetahui kisahnya dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Thalib jatuh sakit parah, maka datanglah Nabi SAW. Datang Nabi SAW, ternyata sudah ada dedengkot-dedengkot petinggi-petinggi orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi berusaha tetap mendakwahkan kepada pamannya ini, karena jasa pamannya ini sudah banyak terhadap perlindungannya terhadap Nabi SAW. Alhamdulillah berkat perlindungan pamannya, Nabi itu tidak diperlakukan semena-mena sebagaimana orang-orang para budak atau orang-orang lemah yang lainnya, tidak disiksa. Karena ini orang yang Bani Hashim, terpandang, dan Abu Thalib adalah salah satunya yang terpandang. Jadi mereka enggan untuk melakukan hal semena-mena terhadap Nabi SAW. Lalu ketika itu Nabi SAW berharap, ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Yang mana kalimat yang apabila diucapkan oleh Abu Thalib, itu akan Nabi yang akan menjadi saksi nanti di akhirat tentang keimanan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kawan-kawan yang buruk. Ini perhatikan agar kita menjauhi teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk, maka yang orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tersebut mengatakan, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau kufur terhadap agamanya Abdul Muthalib?" Lalu dipilihnya lah wafat dalam keadaan masih beragama, berkeyakinan dengan keyakinan agama Abdul Muthalib. Tidak ada yang Nabi rasakan kecuali kesedihan. Yang seharusnya Nabi SAW bisa mengajak pamannya memeluk Islam, beriman, kan hanya lisan saja. Dikatakan oleh Abu Thalib, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat, itu akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah bahwa pamannya ini telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jadi tadi sudah kita contohkan, orang munafik dinafikan keimanan dalam hatinya, kemudian iblis tidak ada perbuatannya taat kepada Allah ketika diperintahkan sujud, kemudian Abu Thalib itu tidak mengucapkan saja. Jadi iman itu harus selaras, baik itu yang kita yakini dalam hati, baik itu kita ucapkan dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Baru itu keimanan yang sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama di dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian di ayat yang ke-9, yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah. Jadi orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi orang-orang yang mereka yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi nifak kita telah mengetahui itu adalah tidak kesesuaian dengan amalan hati dengan luarnya, yang tersimpan di dalam hati dengan luarnya itu tidak sesuai. Nifak
kalau pembahasan nifak kita hanya mengulang sebentar saja, bukan kita jelaskan sebagaimana yang pernah kita pelajari di akidah atau hawiyah atau kitab-kitab akidah yang lainnya. Kita hanya mengulang kembali. Jadi para ulama membagi nifak itu ada dua. Pertama nifak i'tiqadi, itu nifak keyakinan. Ini yang membuat seseorang itu kekal di dalam neraka, sebagaimana nifak orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Yang kedua nifak amali, yaitu perbuatan, amalan. Ini merupakan salah satu dosa besar. Nifak amali, akan tetapi ini tidak akan menyebabkan seseorang itu kekal di neraka. Tentunya adanya keimanan mereka yang ini yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok Khawarij dan yang lainnya, yang i'tikad keyakinannya tidak munafik, tetapi hanya amalan saja. Maksudnya amalan anggota badan, tetapi keyakinannya tetap keimanan kepada yang benar, begitu, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Jurayd, orang munafik itu senantiasa tidak sejalan antara ucapan dan perbuatannya, antara yang tersembunyi dan yang nyata, antara yang zahir dan yang batin. Itu tidak pernah berkesesuaian. Sesungguhnya sifat-sifat orang munafik terdapat dalam surat-surat yang diturunkan di Madinah. Jadi surah Madaniyah. Karena ketika di Mekah itu belum ada golongan ini, golongan munafik belum ada di Mekah. Di Mekah hanya ada dua golongan. Yang pertama yaitu orang yang beriman, yang kedua orang kafir Quraisy. Tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka muncullah golongan ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, terdapat di kaum Ansar tersebut kabilah yang besar, Aus dan Khazraj. Sebagaimana kita ketahui, yang awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan dinobatkan menjadi rajanya Yathrib sebelum dirubah menjadi Madinah, sudah tinggal penobatan lagi. Bahkan seragam raja, permata-permata untuk ininya sudah dibuat, tinggal menobatkan saja lagi. Lalu Nabi datang hijrah, tidak jadi, batal, sehingga Nabi lah yang menjadi pemimpin. Hati siapa yang tidak tergores? Ini kita ada siap-siap nih, siap-siap mau dinobatkan, tahu-taunya datang orang lain yang bukan penduduk asli, jadi pemimpin pula. Ini secara kasat mata ya. Siapa yang ada iri dengki? Itu yang dirasakan oleh Abdullah bin Ubay. Nah, dengan kekuatan Nabi SAW ke kaum muslimin ketika itu, mereka pun takut. Akhirnya mereka pura-pura Islam lah, supaya bisa tetap di Madinah. Tetapi upaya-upaya mereka yang mereka lakukan, banyak sekali yang itu sudah nampak di dalam peperangan. Yang mundur di dalam peperangan, mau berangkat, mundur mereka, pulang kembali ke Madinah, sehingga sebagian dari sahabat pun kecut juga melihat sikap-sikap mereka. Banyak yang mereka, ini memang musuh dalam selimut yang berusaha berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi yang ketika itu masih berada di Madinah, di Yathrib, dan akhirnya karena mereka mengingkari, orang Yahudi mengingkari perjanjian piagam Madinah ketika itu, barulah mereka diusir sampai ke Khaybar dan sampai selama-lamanya tidak ada mereka. Jadi mereka itu orang-orang terusir dari dahulu, dikejar-kejar dari masa Fir'aun, dikejar-kejar masa Nabi SAW, diusir juga, dan akhirnya di tahun berapa itu dikasih oleh orang-orang sebuah sedikit tempat di Palestina. Seolah-olah sekarang mereka lah yang memilikinya. Dulu mereka tidak ada tempat. Hitler juga melakukan mereka semena-mena, karena Hitler meyakini ini bahaya orang ini, orang yang sangat licik, orang Yahudi, orang yang licik. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Jadi di Jumat sore dipasangnya pancing tautan, di Ahad pagi diambilnya, kan licik. Tetapi banyak keadaan mereka. Ketika Nabi Musa ingin memasuki Baitul Maqdis, wahai Musa,
berperanglah engkau dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu. Kami tunggu di sini. Kami duduk di sini. Orang Yahudi tidak mau berperang. Sementara ketika Nabi SAW ketika perang Badar, peristiwa perang Badar, kata para sahabat, kami bukanlah seperti orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dengan Musa, yang mana membiarkan Musa berperang sendiri dengan Rabbnya. Akan tetapi kami akan berperang sampai titik darah penghabisan. Seandainya engkau wahai Rasulullah menyeberangi Laut Merah tersebut, kami ikut juga. Nah, itu bagaimana mendengar hal demikian, barulah Nabi SAW senang mendengar. Berarti orang-orang serius untuk berperang ketika perang Badar, meskipun jumlah mereka sedikit, 300 lebih, orang-orang kafir Quraisy 1000, tetapi semangat mereka. Akhirnya Allah juga mengutus tentara yang tidak nampak, akhirnya dimenangkan oleh Allah setelah 15 tahun bertahan. Jadi 15 tahun Nabi diutus, 13 tahun di Mekah masih bersabar, 2 tahun berikutnya di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan Allah berikan kemenangan. 15 tahun mereka bersabar, tidak membalas. Di tahun yang ke-15 Allah tampakkan kemenangan, Allah nampakkan janjinya menang terhadap orang-orang kafir. Jadi 3 kabilah yang besar ketika itu di Yathrib, di Madinah, Bani Kainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah. Jadi ketika Nabi SAW, ini orang-orang ini ada berarti berapa itu? Orang beriman baru masuk, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian yang orang masih tetap dalam keadaan paganisme, masih dalam keadaan agama yang lama. Kemudian berapa golongan tuh? 4 golongan. Yang kemudian yang tidak bisa mengapa-ngapa, akhirnya mereka menampakkan Islam tetapi membenci Islam. Adapun yang paganisme lama-lama akhirnya mereka masuk Islam dan kuat juga keislamannya. Lama-lama karena melihat Nabi SAW dengan para sahabat, akhirnya dengan melihat aktivitas ibadah, bagaimana kehidupan orang di Madinah, akhirnya muncullah cahaya Islam bagi sebagian yang masih paganisme, maksudnya agama lama. Akhirnya mereka memeluk agama Islam dan juga kuat keimanannya sebagaimana para sahabat Nabi yang sebelumnya lebih dahulu beriman. Ini masih mengenai tentang Abdullah bin Ubay. Semua kita sudah mengenalnya, sosok gembong orang munafik ini, dan mereka dengan sekutu-sekutunya diceritakan di sini. Tentunya kita tidak ulang kembali. Mungkin penjelasan yang sedikit tadi itu mewakili tentang keadaan mereka. Tapi kita lanjutkan pembahasannya. Jadi tentang munafik Abdullah bin Ubay dan keadaan-keadaannya kita tinggalkan. Yang penjelasan yang singkat tadi itu sudah mewakili keadaan mereka. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ini masih itu adalah maksudnya orang-orang munafik dari suku Aus dan Khazraj dan semisalnya, yang mana disebutkan di sini orang-orang munafik itu berasal dari kabilah Aus dan Khazraj, penduduk asli Yathrib, yang sifat-sifat orang-orang munafik yaitu itu menampakkan keimanan, menipu orang-orang beriman secara lahiriah, tetapi ketika lengah mereka masuk, mereka ingin menghancurkan, melakukan kerusakan. Kemudian dijelaskan lagi tentang ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Artinya mereka mengatakan hal seperti itu dengan tidak dibarengi oleh kenyataan. Sebagaimana dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Jadi orang-orang munafik
Orang seperti Abdullah bin Ubay itu kalau Nabi SAW datang, tidak tanggung-tanggung sanjungannya, bertutur katanya, indah bahasanya, manis mulut bahasa kita, atau ngambil muka. Inilah Rasulullah, ini dan semacamnya. Ini Rasul kita yang turun ini. Jadi memang begitulah Abdullah bin Ubay, tetapi pada hakikatnya dia membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Masih di ujung ayat dalam surah Al-Munafiqun, dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta, sama dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, yaitu dengan memperlihatkan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala sambil menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam hati mereka. Dengan kejahilan mereka itu, kedunguan mereka, bahasa sekarang kan dungu kan biasa. Kedunguan mereka atau ketololan lebih berbahaya lagi. Jadi jahil, bodoh, dungu, tolol, ini bahasa-bahasa medsos semuanya. Mereka menduga telah berhasil menipu Allah dengan ucapannya dan menyangka bahwa ucapan berguna baginya di sisi Allah. Mereka berbohong kepada Allah sebagaimana mereka berbohong kepada orang-orang yang beriman. Nanti keadaan mereka di dalam surah Al-Mujadilah ayat 18 disebutkan oleh Allah, yauma yab'atsumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukan orang munafik, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah ala innahum humul kadzibun, ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya itu adalah pendusta. Jadi di ayat ini disebutkan di akhir ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke berapa tadi? 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ayat yang ke berapa tadi? Yang ke-9. Yang ke-9 pada akhir ayatnya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu melainkan pada diri sendiri. Jadi yang mereka tipu itu bukan Allah dan orang-orang beriman, bukan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, tetapi yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ini yang lebih parah lagi, wa ma yash'urun. Tetapi mereka tidak sadar. Ini yang kita khawatirkan terhadap diri kita. Kita tidak sadar Allah telah memalingkan kita dari ketaatan. Kita tidak sadar kita telah membuang waktu-waktu kita dengan sia-sia. Kita tidak sadar bahwasanya awalnya kita mudah membaca Al-Quran, lalu di belakangan beberapa hari terakhir kita malas. Kita tidak sadar seharusnya banyak kegiatan-kegiatan amalan-amalan yang soleh yang biasa kita lakukan, kita amalkan, lalu kita terhindar atau terhalangi untuk melakukannya. Ketahuilah itu adalah akibat dosa dan maksiat. Itu adalah akibat dosa dan maksiat. Cuman tidak sadar wa ma yash'urun. Dan tidak sadar ini kita yang sering. Sementara orang-orang dahulu, orang salafus soleh dari generasi awal umat Islam ini atau generasi salafus soleh, apa yang terjadi dari sekelilingnya itu akan menyadarkan mereka. Apabila melakukan kesalahan, nampak dari kelakuan dari istri, anak-anaknya, bahkan hewan tunggangannya. Mereka nampak dari tanda-tanda demikian. Sementara kita tidak sadar juga. Ini yang dikhawatirkan bagi diri kita. Ini memperdaya diri sendiri dan seterusnya. Ini di dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Di sini dijelaskan tentang penipuan-penipuan orang-orang munafik. Jadi mereka itu sama dengan hati mereka, mereka sama dengan taqiyah, menyembunyikan
apa yang dalam hati mereka. Taqiyah orang apa? Sufi ya, apa? Syiah. Jadi Syiah itu menyembunyikan apa yang dalam hati mereka. Karena Syiah lahir dari gembong munafik. Dari orang munafik, Majusi, apalagi itu? Abdullah bin Sabah itu apa tuh? Munafik, apalagi Majusi. Pokoknya yang membenci Islam, lalu lahirlah sekte Syiah yang pertama kali dibuat-buat oleh Abdullah bin Sabah. Taib. Sedikit lagi kita jelaskan tentang orang-orang munafik. Maksud dari penipuan, mereka menipu diri mereka sendiri, maksudnya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu melainkan pada dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Yang maksudnya adalah memberitahukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman bahwa tindakan orang-orang munafik tersebut itu hanya menyakiti diri mereka sendiri, disebabkan murka Allah terhadap mereka akibat kekufuran yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, keraguan dan kebohongan mereka itu. Sementara orang-orang munafik sama sekali tidak menyadari hal demikian, karena mereka senantiasa berada dalam kebutaan terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. Ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim menceritakan Ali bin Mubarak memberitahu kami, Zaid bin Mubarak memberitahu kami bahwa Muhammad bin Thawr memberitahu sebuah hadis dari Ibnu Juraid mengenai firman Allah, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Ia mengatakan mereka memperlihatkan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi diperlihatkan bahwasanya lisannya mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan menyelamatkan nyawa mereka, menyelamatkan harta mereka, harta kekayaan mereka, menyelamatkan keluarga mereka agar itu tidak lenyap, tidak musnah, sedang hati mereka sama sekali tidak mengakuinya. Kemudian yang terakhir, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di ayat yang ke-8 yang ke-9 tadi, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Kemudian wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Dari Qatadah, dari Abu Sa'id, ia mengatakan sifat orang munafik itu adalah orang-orang yang banyak hal. Jadi sifatnya itu banyak hal, akhlaknya tercela. Jadi orang munafik itu akhlaknya tercela. Orang munafik membenarkan dengan lisan, mengingkari dengan hati, serta berlawanan perkataan dengan perbuatan. Pada pagi hari dia begini, di sore hari lalu dia lain lagi, berubah-ubah. Jadi orang munafik itu berubah-ubah, senantiasa berubah, di pagi sore lain lagi, ini. Itu orang-orang munafik. Kemudian dia itu seperti orang yang goyah, terombang-ambing ibarat kapal di samudra, diombang-ambing, tidak tahu, diterpa ke sini, pergi ke sini, diterpa ke sini. Setiap angin bertiup dia pun bergoyang ke arah yang tidak tahu arahnya. Jadi itulah keadaan orang munafik, sebagaimana yang tadi kita telah dengarkan bersama-sama. Adapun penjelasan tentang orang munafik berikutnya di ayat 10 dan seterusnya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah 4 ayat yang kita bisa pelajari di kesempatan malam ini. 2 ayat berkenaan tentang orang kafir dan 2 ayat tentang orang munafik. Adapun selanjutnya ada beberapa yang tersisa, 11 lagi ayat tentang keadaan orang munafik, insyaallah akan kita pelajari di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan 2 sifat ini terjauhkan dari kita, kekufuran dan kemunafikan. Ambillah sifat yang pertama, 4 ayat yang Allah jelaskan di awal yang telah kita pelajari di pertemuan kita yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, terutama hati kita,
agar senantiasa bersinar, jernih, selamat. Dan apabila ini telah kita dapatkan, tentunya ini yang hati yang selamat, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara, hati yang bersih, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih dari pertama kesyirikan, riya, sum'ah, kekufuran, nifak, ujub, sombong dan seterusnya. Mudah-mudahan kotoran-kotoran hati tersebut itu bisa terobati dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan kita hidup di zaman ini orang hanya peduli dengan kesehatan badannya saja, dengan berolahraga, mengkonsumsi yang sehat dan seterusnya, atau kita madu, habatus sauda apalagi dan seterusnya, yang higienis, airnya yang tidak mempunyai sifat alkali yang tinggi dan seterusnya. Adapun tentang kesehatan hati kita, selamatnya hati kita, ini banyak kita yang lupa, sehingga bagaimana keadaan hati kita, apakah dia sedang sakit atau hati kita mati, kita tidak menyadarinya. Waliyazubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan petunjuk kepada kita. Apapun yang kita upayakan, tentunya semuanya itu adalah atas petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan, maka kita akhiri pembahasan kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.